Selamat datang kembali ya di sesi kupas tuntas kita. Hari ini nih kita mau gali lebih dalam buku yang wah jujur banget dari Ben Horowitz. Judulnya The Hard Thing About Hard Things. Ini bukan cerita sukses CEO yang mulus gitu, tapi lebih ke panduan di medan perang lah buat hadapi momen-momen paling sulit yang seringkali brutal pas bangun perusahaan. Oke, jadi misi kita kali ini kita mau saring intisari sama pelajaran paling penting dari pengalaman Horowitz sendiri, terutama pas dia hadapi situasi yang kayaknya udah nggak ada jalan keluar. Kita bakal pakai kutipan-kutipan kunci dari bukunya, khusus buat Anda simak. Iya, betul banget. Dan konteksnya ini penting loh. Horowitz ini kan bukan cuma salah satu pendiri Andreessen Horowitz, firma model Ventura gede itu. Tapi dia juga mantan CEO of Square. Dia udah ngerasain langsung pahitnya gelembung.com pecah. Berkali-kali diambang bangkrut. Sebelum akhirnya jual perusahaannya 1,6 miliar dolar. Jadi ini benar-benar bukan teori doang ya. Ini bekas luka pelajaran dari lapangan bisnis langsung. Oke deh, siap ya. Mari kita mulai bedah isinya. Nah, konsep paling utama di buku ini tuh apa yang Horowitz sebut the struggle, perjuangan gitu. Ini tuh periode yang kayaknya ya hampir pasti dialami semua pendiri hebat. Pas semangat awal berubah jadi, ya mimpi buruk lah. Rekannya Mark Andreessen pernah bilang, di startup itu cuma ada dua rasa, euforia atau teror. Nggak ada tengah-tengahnya. Nah, yang menariknya di sini itu gimana Horowitz melihat si perjuangan ini. Ini bukan otomatis berarti gagal gitu. Justru sebaliknya, ini tempatnya ketahanan sama kehebatan sejati itu ditempa. Tapi ya itu, kalau kita bisa bertahan. Dan Horowitz jujur banget bilang, betapa sepinya di puncak pas perjuangan datang. Nggak ada jawaban gampang. Tekanannya personal banget. Buku ini fokusnya ke gimana caranya terus maju pas semua pilihan kayaknya salah semua. Nah, karena perjuangan ini berat banget kan, seringnya maksa pemimpin ambil keputusan yang, sulit banget. Disinilah kita masuk ke bagian yang sangat relevan hari ini mungkin, gimana cara melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja atau layoff, tapi dengan benar. Kenapa ini krusial? Soalnya satu langkah salah aja pas PHK itu bisa ngeracunin kultur perusahaan selamanya. Horowitz sendiri ngalamin ini 3 kali loh, dan tetap bisa bangun perusahaan miliaran dolar. Ada beberapa langkah kunci nih yang dia share. Pertama, akui terang-terangan kalau ini kegagalan perusahaan. Bukan salah orang yang kena PHK. Kedua, begitu keputusan udah fix, langsung eksekusi. Cepat, jangan ditunda-tunda, cuma nambah sakit hati. Terus yang ketiga, ini penting, latih manajer buat nyampein berita ini secara personal, 4 mata hormat. Jangan pernah dilempar ke HR. Sadar kalau pesan utama dari proses PHK ini sebetulnya buat karyawan yang masih tinggal. Cara kita memperlakukan yang pergi, itu bakal dilihatin banget sama yang bertahan. Betul-betul. Dan Horowitz nambahin detail penting di langkah ketiga itu. Melatih manajer itu bukan cuma ngasih skrip ya, tapi juga nyiapin mereka secara emosional buat percakapan yang sulit banget ini. Ini nunjukin pentingnya transparansi radikal gitu kan, dan berani hadapin kenyataan pahit meskipun sakit. Ini bukan cuma soal efisiensi biaya di kertas, tapi jaga kepercayaan di dalam organisasi. Ini kan jadi gimana ya dilema klasik ya? Gimana menyeimbangkan empati sama kebutuhan bisnis yang keras kadang? Itu dia, dilema abadi. Dan argumen Horowitz terutama pas kondisi sulit ya, kelangsungan hidup perusahaan seringkali jadi prioritas utama, mau nggak mau. Nah, keputusan sulit kayak PHK tadi, itu nyambung banget sama gaya kepemimpinan yang dibutuhin. Ini bawa kita ke konsep berikutnya. CEO masa damai alias peacetime CEO, lawan CEO masa perang atau wartime CEO. Bedanya tuh fundamental. Bukan cuma strategi, tapi mentalitas, fokusnya beda banget. CEO masa damai bisa fokus ke ekspansi, kreativitas, perluas pasar yang udah ada. Kayak Google dulu deh dengan kebijakan 20% time mereka. Sementara CEO masa perang, fokusnya cuma satu, bertahan hidup. Pokoknya survive. Dia nuntut kepatuhan ke misi, bikin keputusan cepat, tegas, kadang tanpa kompromi. Kayak Steve Jobs pas balik ke Apple yang hampir bangkrut itu, contoh klasik banget. Implikasinya jadi jelas ya, kepemimpinan itu nggak bisa statis, harus dinamis. Kemampuan buat ngenalin situasi perusahaan ini lagi damai atau lagi perang nih. Terus adaptasi gaya kepemimpinan, itu kunci banget. Fleksibel, pakai gaya masa damai pas perang, ya fatal. Sebaliknya juga gitu. Ada satu lagi nih, pelajaran singkat tapi nusuk banget dari buku ini. Nobody Cares.
nggak ada yang peduli. Intinya dari anekdot soal pelatih football L. Davis. Nggak peduli sebagus apa alasan kamu gagal, pasar, investor, karyawan, mereka nggak benar-benar peduli alasanmu. Mereka pedulinya hasil. Udah, jadi mending alihin energi dari bikin alibi ke cari solusi. Titik. Kalau ditarik benang merahnya ya, ini soal akuntabilitas yang ekstrim banget di level pemimpin. Ambil tanggung jawab penuh atas situasi. Tanpa alasan, nggak nyalahin faktor luar. Ya, ini bagian dari beban jadi pemimpin pas situasi sulit, gitu. Jadi intinya apa nih semua buat kita, buat Anda yang dengerinnya. Intinya mimpin itu apalagi pas susah. Ya berarti siap hadapin hal-hal sulit yang seringkali nggak ada jawaban gampang atau enak. Ini soal berani menghadapi perjuangan, bikin keputusan berat kayak PHK dengan cara yang manusiawi tapi tegas, terus mampu ganti topi kepimpinan antara masa damai sama masa perang sesuai kebutuhan, dan yang terakhir yaitu tadi ambil tanggung jawab penuh nggak pakai alasan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran buat direnungin. Horowitz kan nekenin banget ya, nggak ada formula ajaib buat lewatin semua ini. Mengingat hal itu, gimana nih kesadaran soal adanya hal-hal sulit yang nggak bisa dihindari ini ngubah cara Anda mandang tantangan berikutnya, baik di kerjaan atau di kehidupan pribadi gitu. Adakah kebenaran pahit, sesuatu yang nggak nyaman, yang mungkin selama ini Anda coba hindari? Padahal mungkin mengakuinya itu langkah pertama buat bisa melewatinya. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak kupasan kita kali ini. Semoga ada insight baru atau paling nggak ya, bahan renungan yang berguna buat Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.